Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya ke-19. Hari ini saya mau berkhotbah dengan tema bertumbuh di dalam pengharapan. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ada di layar, mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah saur yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Pengharapan itu adalah saur yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bertumbuh di dalam pengharapan. Ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita harus mengalami pertumbuhan dalam setiap kehidupan kita. Bertumbuh itu artinya ada perubahan, ada progres, ada perubahan dalam kehidupan kita. Tidak begitu-begitu aja. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, bertumbuh di dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Di rumah kita punya jam waker. Di handphone kita itu dilengkapi dengan yang namanya jam alarm. Fungsi dari jam alarm atau waker yang ada di rumah kita itu fungsinya satu, untuk membangunkan kita atau mengingatkan kita akan sesuatu kegiatan. Betul ya? Biasanya kita setel waker kita atau jam alarm di handphone kita itu malam hari. Supaya apa? Kita dibangunkan pagi hari oleh alarm atau jam waker itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu fungsi dari alarm di handphone kita. Nah, tapi sadar atau enggak, jam alarm tidak bisa memberikan jaminan kehidupan buat kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Jam waker cuma hanya sebatas membangunkan kita. Tetapi jam waker tidak memberikan jaminan, memberikan kehidupan buat kita. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Ternyata gini, tanpa disadari ketika kita menyetel jam waker di handphone kita, Bapak Ibu, di dalamnya kita sedang berpengharapan. Secara nggak langsung kita berpengharapan bahwa kalau kita setel jam waker atau jam alarm di handphone kita, besok kita akan bangun. Betul itu. Secara nggak langsung kita di dalamnya ada yang dinamakan dengan berpengharapan. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita hari ini. Mau tidak mau hari ini kita ada dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, diakibatkan karena virus COVID-19 atau virus corona. Betul ya? Gara-gara virus corona yang sudah menyebar kemana-mana di daerah kita, maka kemana-mana kita mesti pakai masker. Pulang dari berpergian kita harus cuci tangan. Ada aturan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Hari ini orang nggak boleh mudik, betul ya? Sampai dengan hari keempat saja saya perhatikan, saya ikutin berita, sudah ada 4.000 kendaraan yang disuruh putar balik untuk kembali ke Jakarta. Kenapa? Karena kondisinya orang-orang nggak boleh mudik, diakibatkan karena virus corona. Nah, hari ini kita ada dalam kondisi yang sulit, yang sukar itu. Tetapi hari ini kita percaya, kita sehat, besok kita akan bisa bangun pagi dengan sehat, kita tidak akan tertular, kita bisa berkegiatan, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita punya penghidupan. Percayalah, engkau sedang ada dalam pengharapan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Yuk kita lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Roma 5 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dinyatakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kenapa kita dengan yakinnya walaupun situasi yang sulit, dalam kondisi yang sulit, dalam situasi yang sukar karena virus
Corona Bapak Ibu, kita dengan PD-nya besok akan bangun dengan sehat. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bahkan di ayat pembacaan kita tadi, Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu saung yang kuat. Saung itu apa Bapak Ibu? Saung itu jangkar. Kapal yang besar pasti besar juga jangkarnya, saungnya. Supaya apa? Ketika kapal itu ada di lautan lepas, ada di terpa gelombang yang besar, ketika jangkar itu atau saung itu dilepaskan sampai jauh ke dasar laut, kapal itu akan tertahan olehnya, tidak akan terbalik. Oleh karena apa? Ada kekuatan jangkar yang memegang. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita hari ini. Kalau kita hari ini kondisinya dengan sulit, keadaannya sulit karena virus corona, ibadah kita pun dibatasi, kegiatan kita dibatasi. Tapi kalau hari ini kita bisa bertahan, percayalah di dalamnya ada pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, Tuhan tidak berjanji akan menghilangkan masalah dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji akan menyingkirkan masalah dalam kehidupan kita, meniadakan masalah dalam kehidupan kita. Masalah pasti ada, tetapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai kehidupan kita. Sebab Allah, Matius pasal 1 ayat 23, sebab Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak berjanji akan meniadakan masalah dalam kehidupan kita, tetapi yang Tuhan janji Dia akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, ibaratnya payung Bapak Ibu. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tetapi dengan payung kita bisa berjalan menyusuri hujan tanpa kita basah kuyup. Betul ya? Demikian juga dengan kondisi hari ini. Mungkin virusnya masih menyebar kemana-mana, tetapi kita percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita sehingga kita bisa sehat dan kuat. Amin. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam pengharapan? Ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Satu saja saya bagikan buat Bapak Ibu semua. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam pengharapan? Yang pertama, satu saja saya bagikan buat kita. Tidak bisa tidak. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam pengharapan, maka tidak bisa tidak. Tetaplah bertekun di dalam iman percayamu kepada Yesus. Supaya kita bertumbuh di dalam pengharapan kepada Tuhan, maka ini yang harus kita lakukan. Tetaplah bertekun di dalam iman percayamu kepada Yesus. Bertekun itu dari kata dasar tekun. Tekun itu artinya diulang-ulang, sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus. Bahasa Jawanya itu dibolan-baleni. Ya, yang orang Jawa pasti tahu. Bertekun itu artinya berasal dari kata dasar tekun, diulang-ulang, dibolak-balik, diulang terus-menerus. Nah, apa yang diulang-ulang? Yaitu iman percayanya kepada Yesus. Berdoanya diulangi terus-menerus, membaca firman Tuhannya diulangi terus-menerus, beribadahnya diulangi terus-menerus. Supaya apa? Satu titik kita ada dalam yang disebut sebagai tekun di dalam Tuhan. Nah ini bagus nih. Ibadah memang nggak boleh secara langsung di gereja. Tetapi kalau GPI Jatinegara Timur mengadakan ibadah tiap minggu yang diulangi terus-menerus, walaupun itu via aplikasi Zoom, saya percaya GPI Jemaat Jatinegara Timur sedang mempraktekkan ketekunan iman di dalam Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Iya, supaya kita bertumbuh di dalam pengharapan kepada Tuhan, maka kita mesti bertekun di dalam iman percaya kepada Yesus. Nah, apa yang kita dapatkan, apa yang terjadi kalau kita
iman pengharapan kepada Tuhan. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, yang kita dapatkan ketika kita bertekun di dalam iman pengharapan kepada Yesus, maka yang pertama, kita dimampukan untuk melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kita dapatkan ketika kita bertekun di dalam iman pengharapan kepada Tuhan, maka yang pertama yang kita dapatkan, kita dimampukan untuk dapat melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Betul kondisinya sulit, betul keadaannya sulit, tetapi dengan kita berpengharapan kepada Yesus, roh yang ada di dalam kita itu, Yesus yang ada dalam kita, yang menyertai kehidupan kita itu, yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Itu yang dimampukan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita perhatikan Yesaya 40 ayat 31. Kita baca bersama-sama Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama jawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin, Bapak Ibu. Lambaikan tangan Bapak Ibu, Saudara. Kita dimampukan untuk melakukan sesuatu. Orang yang berpengharapan, kata pengharapan itu artinya adalah menanti-nantikan. Betul ya? Orang berharap berarti dia menanti-nanti, dia menunggu-nunggu. Dia berharap kepada Tuhan, artinya dia sedang menanti-nantikan Tuhan, dia sedang menunggu-nunggu Tuhan menolong kehidupannya. Nah, kalau kita sedang berpengharapan menanti-nantikan Tuhan, artinya dikatakan begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang yang menunggu-nunggu Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Diumpamakan seperti Raja Wali. Raja Wali itu beda sama emprit. Tahu ya burung emprit? Emprit itu kalau hujan dikit ngumpet dia. Beda sama Raja Wali. Badai besar dia makin senang. Kenapa? Dia tinggal kepakkan sayapnya. Dia bisa terbang tinggi, gak perlu capek-capek untuk dia kepak-kepakkan sayapnya. Tinggal ngikutin arusnya saja, lalu dia bisa terbang tinggi. Makanya orang Kristen itu diibaratkan harus jadi orang Kristen Raja Wali. Kenapa? Badainya datang, persoalannya datang, kesukarannya datang, dia tetap berharap menanti-nantikan Tuhan. Beda sama emprit. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berpengharapan kepada Tuhan, dia akan dimampukan untuk memulai sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, bertumbuh di dalam pengharapan kepada Tuhan, maka yang kedua yang kita dapatkan adalah kita dapat bertahan di tengah masalah. Itu yang kedua. Kita dimampukan untuk dapat bertahan di tengah masalah. Bapak Ibu, gak ada jaminan masalah itu tidak akan ada dalam kehidupan orang Kristen. Sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita rajin berdoa, sekalipun kita rajin melayani Tuhan, sekian puluh tahun kita jadi orang Kristen, pasti ada saja masalah yang kita hadapi. Amin. Namun orang yang berpengharapan kepada Tuhan, maka apa? Dia dimampukan untuk bertahan di tengah masalah. Yuk kita perhatikan 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang mengenal kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi Bapak Ibu, Tuhan kita itu Allah yang setia. Hari ini bukan kebetulan, bukan maunya kita jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Enggak. Tuhan sudah tetapkan kita jadi orang Kristen. Tuhan sudah panggil kita jadi orang Kristen, menjadi anaknya. Kalau Tuhan sudah panggil kita sebagai anaknya, maka firman Tuhan katakan, Dia Allah yang setia. Setia dalam hal apa? Menolong kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita tetap sehat, memampukan kita tetap terus berkarya di dalam Tuhan. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Ada satu peristiwa dalam perjanjian lama, Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3.
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Ini ceritanya Ishak dan bangsa Israel lagi kesusahan. Tetapi yang luar biasa, Tuhan menunjukkan kasih setianya yang sudah dilakukan sama bapaknya, yaitu Abraham. Abraham telah memelihara perjanjian dengan Tuhan, melakukan ketetapan kewajibannya hukum Taurat kepada Tuhan. Makanya anaknya dapat berkat. Gak usah capek-capek pergi ke Mesir, diam saja di negeri yang lagi susah itu. Maka aku akan memberkati engkau, maka aku akan menyertai engkau. Itu kata firman Tuhan, Kejadian 26 ayat yang ketiga. Allah kita, Allah yang setia. Kan tadi saya katakan Allah itu Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Hari ini betul keadaannya sulit, hari ini mungkin keadaannya sukar, banyak karyawan di PHK. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah bekerja tapi dapat THR-nya cuma 50%. Ada juga mungkin yang nggak dapat THR sama sekali kayak pendeta ini. Tapi percayalah, Tuhan Allah itu setia. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Itu yang kedua. Apa yang kita dapatkan ketika kita bertumbuh di dalam pengharapan kepada Tuhan? Yang pertama, tetap bertekun dalam iman percaya pada Yesus. Apa yang kita dapatkan? Dimanapun dapat melakukan sesuatu. Yang kedua, dimampukan untuk dapat bertahan di tengah masalah. Yang ketiga, yang terakhir, kita dimampukan untuk hidup tidak dengan kekhawatiran. Mampu untuk hidup tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Yes, itu poinnya. Nah, saudara, dikasih dalam nama Tuhan. Orang khawatir karena nggak punya pengharapan. Amin. Orang khawatir, orang cemas karena dia nggak punya pengharapan, nggak punya kepastian. Tapi justru sebaliknya buat kita orang percaya hari ini, kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, maka kita dimampukan untuk hidup tidak dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Yuk kita lihat satu ayat terakhir, Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menunggu-nunggu Tuhan, maka dia mendapatkan ketenangan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang bertemu di dalam iman pengharapan kepada Tuhan, maka dia akan mendapat kekuatan yang baru. Dimampukan untuk dapat melakukan sesuatu, dimampukan untuk dapat bertahan ketika di tengah masalah. Yang ketiga, dimampukan untuk hidup tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Jangan pernah kecewa, jangan pernah berputus asa dimanapun kita berada, walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Amin. Kita nggak dilarang ibadah, enggak. Ibadah masih boleh dilakukan, cuman dilakukannya di rumah. Dan itu kerjakan terus-menerus sampai satu titik kita disebut sebagai orang-orang yang tekun di dalam iman percaya kepada Yesus. Tetap kuat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan.